adik-adik, selamat pagi. Puji syukur atas berkat Tuhan, kita masih bisa bertemu untuk melakukan Bina Iman online dan yang pastinya di YouTube Bina Iman Santo Gregorius Agung. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman kita, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita dan jangan lupa Alkitabnya ya. Setelah semuanya siap, yuk langsung aja kita mulai Bina Iman kita. Bina Iman Gregorius, kami dia Gregorius, anak Tuhan cinta dan tulus. Kami anak dia Gregorius, teman-teman mari turut dengar firman dan puji Dia. Salam cinta, damai sejahtera dari kami dia Gregorius. Berjumpa lagi dengan Kak Yohana. Sebelum kita mengawali kegiatan BIA online pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa pembuka dulu ya. Lipat kedua tanganmu dan pejamkan mata. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam hari hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai kegiatan Bina Iman online kami. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, berkatilah pula kakak-kakak para pembina kami dan kedua orang tua kami. Serta semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ya Tuhan, di gereja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Semuanya sudah mempersiapkan kitab sucinya kan? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Bacaannya diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Kita baca bersama-sama ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau menjelang tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat buat adik-adik semua. Tadi adik-adik sudah mendengar bacaan kitab suci yang dibacakan. Nah, dalam kitab suci itu Tuhan Yesus menyampaikan supaya kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, Ibu akan jelaskan di sini ya. Anak-anak pernah diajak mama jalan-jalan ke tempat wisata, ke mall, ke pasar, ataupun di tempat umum yang lain. Nah, di situ adik-adik
banyak sekali kita jumpai orang, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang om-om, ada yang tante-tante, ya. Nah, di tempat keramaian tadi banyak juga pekerjaan orang yang pada berkunjung ke situ. Ada yang pekerjaannya sebagai dokter, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi chief, ada yang menjadi insinyur, pegawai bank. Nah, banyak sekali. Tetapi kita nggak tahu kan, di situ juga ada orang yang pekerjaannya tidak baik, yaitu apa? Menjadi pencopet. Ya, terus kita bagaimana? Kalau di tempat umum itu, nah kalau di tempat umum atau di kendaraan, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak waspada, kita lengah, sehingga barang yang kita bawa atau dompet yang kita bawa hilang, diambil orang. Ya, begitu juga kalau anak-anak malam, papa, mama, ya kakak, kalau malam mau bobo selalu mengunci rumahnya. Supaya apa? Supaya aman. Tidak ada pencuri yang masuk. Tidak ada perampok yang datang mengambil harta benda milik kita. Nah, di bacaan kitab suci tadi, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kita juga harus berjaga-jaga. Kapan kita tidak tahu, ya, Tuhan datang kepada kita untuk memanggil kita ke rumah Bapa. Nah, Tuhan memanggil kita. Artinya apa? Kita dipanggil Tuhan. Artinya kita akan meninggal. Ya, nanti semua orang juga akan meninggal, tetapi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kapan kita akan dipanggil oleh Bapa untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, kalau tadi adik-adik saat jalan-jalan kita waspada. Waspadanya bagaimana? Waspadanya dengan menyimpan barang kita dengan hati-hati, dengan aman supaya tidak diambil orang. Nah, kalau Tuhan Yesus memanggil kita, kita waspadanya bagaimana? Nah, kita waspadanya harus dengan selalu berbuat kebaikan, tidak suka berbuat jahat ke teman, selalu menolong, rajin berdoa, bersyukur, mengucapkan terima kasih, membaca kitab suci. Nah, itu artinya kita berjaga-jaga jika suatu saat Tuhan Yesus datang untuk memanggil kita. Nah, anak-anak dipanggil Tuhan, tadi Ibu sudah jelaskan, artinya kita akan meninggal. Gak usah takut, ya. Dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Tuhan yang di surga. Gak usah takut, ya. Asal kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama, kepada orang tua. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, mohon tobat, salah kita minta maaf. Nah, itu artinya kita sudah berjaga-jaga, selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Ya, jadi anak-anak, kalau anak-anak melihat ada orang meninggal, tak perlu takut. Itu artinya dipanggil oleh Tuhan. Kemana? Ke rumah Bapa di surga. Makanya kalau ada orang meninggal selalu memakai
baju yang bagus, karena mau ke rumah Tuhan, mau kembali ke Bapa di surga. Anak-anak nggak perlu takut, ya. Nah, itu ya hari ini yang Ibu sampaikan ke anak-anak, supaya kita selalu berjaga-jaga, berbuat kebaikan kepada sesama, karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Oke, selalu berbuat kebaikan ya. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas Corona Advent. Yang kita butuhkan adalah kertas warna berbentuk persegi yang agak panjang, lalu kertas warna persegi yang bentuknya kecil, kertas warna berbentuk persegi panjang, dan juga ini sudah kakak buatkan bentuk api. Ada lem dan juga gunting. Kita buat alasnya terlebih dahulu. Kita ambil salah satu kertas warna, kita beri lem di tengahnya. Lalu untuk membuat lilinnya, ambil persegi yang berbentuk kecil. Mudah saja, tinggal kita gulung. Lalu dilem. Kita akan membuat bara api. Ambil yang berbentuk persegi panjang ini, kita lem di bagian ujungnya saja sedikit, lalu kita lipat. Lalu kita gunting di bagian yang terlipat, tapi jangan sampai terputus. Kita ambil kertas yang sudah kita bentuk seperti api ini, lalu kita akan tempel di tengahnya. Seperti ini. Sambil menunggu kering, kita ambil lagi batang lilin kita. Kita potong bagian bawahnya. Lalu
buat juga 3 lilin yang lainnya. Kita sudah membuatnya seperti ini. Jadi deh Corona Advent kita. Udah bukan? Selamat mencobanya. Dadah. Adik yang manis, tadi kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas. Sekarang marilah kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha bijaksana, sungguh kami telah bersyukur atas kelarnya pertemuan ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun kami. Berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini akan membawa keberkatan dan pembaruan iman bagi seluruh hamba-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani satu sama lainnya, dan semoga kami semakin meningkatkan takwa terhadap-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik gimana hari ini? Pasti seru banget kan? Adik-adik semua udah senang dengan bernyanyi dan berjoget bersama, dan juga udah mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak-kakak pembina Bina Iman. Adik-adik, jangan lupa ya untuk membuat kreativitas yang udah dibuat sama kalian tadi. Nanti, seperti biasa, papa mama kirim, kita post di Instagram kita. Adik-adik gak kerasa nih, udah di penghujung waktu, atau bisa dibilang kita udah selesai nih. Kakak harap adik-adik semua nggak pernah bosan ya untuk selalu ikutin terus nonton Bina Iman online di setiap hari minggunya. Oke? Nah, adik-adik kakak juga punya pesan nih. Karena sekarang tuh masih masa pandemi corona, kalau adik-adik mau keluar sama mama papa, jangan lupa selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangannya dengan air mengalir yang bersih, dengan menggunakan sabun, atau ketika di luar rumah adik-adik bisa menggunakan dengan hand sanitizer. Oke? Semoga adik-adik selalu sehat selalu dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu.